yang lain nggak masuk nggak apa-apa. Saya mungkin akan mengulang kembali, ada materi tentang pop culture yang belum selesai, yang kemarin sudah saya bahas, terkait dengan eh, terkait dengan beberapa ciri pop culture. Kalau definisi tentang pop culture kan sudah saya bahas tentang apa yang disebut dengan pop culture, bagaimana kemudian pop culture itu bisa menjadi bagian dari sebuah kebiasaan yang diterima oleh masyarakat kita, terutama generasi, eh, saya tidak menyebut sebagai generasi milenial, tapi generasi muda kita saat ini. Eh, Bagaimana kemudian fungsi media massa eh, sebagai sebuah sarana yang paling efektif untuk mempopulerkan pop culture ini, karena pop culture ini merupakan budaya yang kemudian diciptakan oleh rakyat, yang orientasinya bukan sebagai sebuah kebudayaan sebagaimana yang kita pahami dalam adat dan tradisi kita itu. Karena pop culture ini biasanya sifatnya lebih temporer dan orientasinya lebih jelas, yaitu orientasi pada selera pasar. Makanya karena orientasinya pada selera pasar, eh, industri kapitalisme media menjadi bagian penting yang turut memproduksi pop culture ini. Nah, saya akan mencoba memulai dari situ. Nah, sebelumnya, eh, mohon maaf karena filsafat kebudayaan memang kelas yang paling tidak beraturan di kelas saya. Ini kalau kameranya bisa dinyalakan, teman-teman sekalian ya, biar bisa interaksi komunikasi antar kita. Eh, Minggu ini saya akan mencoba memberikan beberapa pengganti perkuliahan di filsafat kebudayaan, mungkin 2 atau 3 kali lah, 2 atau 3 kali terkait dengan beberapa materi filsafat kebudayaan, dan kemudian mereview secara keseluruhan materi ini untuk kepentingan UAS yang sifatnya take home. UAS nanti take home kemungkinan besar adalah menyempurnakan catatan-catatan yang akan saya sampaikan di tugas kelompok kalian. Nah, kuliah kita nanti hari ini, kemudian besok kalau nggak salah ya, besok, dan kemudian kita cari minggu lain selain minggu ini. Nah, oke teman-teman sekalian. Nah, ini beberapa pengertian dasar tentang pop culture ya. Beberapa beberapa sosiolog kontemporer yang mencoba memberikan makna dari pop culture itu. Misalnya Dominic Strinati misalnya, yang dia mengatakan bahwa budaya populer sebagai budaya yang terlahir dari kehendak media. Artinya apa yang dilakukan media massa itu memberikan impact atau pengaruh yang begitu luar biasa untuk memproduksi budaya-budaya yang kemudian diikuti dan diserap oleh masyarakat kebanyakan, atau masyarakat dalam artian mainstream. Maka tidak heran jika media massa memiliki andil yang begitu besar dalam mempopulerkan sebuah budaya. Ini berbeda dengan budaya tradisi. Kalau budaya tradisi itu kan muncul dari pengertian sederhananya adalah dari ada 3 faktor utama yang membentuk budaya tradisi. Ada manusia, ada masyarakat, dan ada alam lingkungan. Nah, budaya tradisi terbentuk dari sebuah proses ketika ada tantangan yang luar biasa berbeda antara alam lingkungan yang satu dengan yang lainnya, sehingga melahirkan berbagai adaptasi yang berbeda. Nah, adaptasi yang berbeda itulah kemudian melahirkan habits, melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang terorganisir, sehingga kebiasaan itu tidak hanya dilakukan oleh seseorang, tetapi dilakukan oleh sekelompok orang atau komunal yang disebut dengan masyarakat.
Maka kebudayaan tradisi itu bukan milik perorangan, tapi milik komunal, milik semua orang yang ada dalam alam lingkungan itu. Seperti budaya Jawa, itu ya milik masyarakat Jawa, yang lahir dari sebuah kebiasaan-kebiasaan yang terbangun dari bagaimana masyarakat Jawa itu beradaptasi dengan alam lingkungan yang berbeda. Maka lahirlah alam lingkungan, melahirkan mata pencarian yang sama, teknologi yang digunakan sama, sistem bahasa, sistem kesenian, sistem sosial, sistem pengetahuan, hingga sistem religi yang sama. Nah, budaya-budaya tradisi ini menjadi lekat sebagai politik identitas yang membedakan antara budaya satu dengan budaya yang lainnya, yang membedakan antara suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lainnya. Ini sangat berbeda dengan terminologi dari popular culture atau yang disebut dengan budaya massa, pop culture. Kalau pop culture itu tidak terbentuk dari sebuah alam lingkungan dan tidak menjadi bagian dari politik identitas sebuah masyarakat gitu. Karena bisa jadi budaya populer itu melampaui alam lingkungan di mana masyarakat itu tinggal. Bisa jadi budaya massa itu kemudian dinikmati oleh masyarakat sebagian kecil atau sekelompok orang yang ada di Surabaya, sekelompok orang yang ada di Jakarta. Mereka punya selera yang sama terkait dengan apa yang dipopulerkan oleh media massa. Nah, itu budaya populer. Maka nanti dia memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan budaya orang menyebut sebagai budaya tradisi lah. Dominic juga mengatakan bahwa budaya populer sebenarnya menyimpan pertarungan makna, di mana makna-makna itu kemudian digunakan sebagai upaya untuk merebut perhatian masyarakat, merebut selera publik gitu, ya kan? Karena budaya populer itu lebih terkait dengan persoalan pertarungan makna, sangat berbeda dengan budaya tradisi yang tidak hanya pada persoalan kontestasi pemahaman, tapi karena kalau budaya tradisi itu betul-betul tercipta dari sebuah upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk bagaimana dia bisa mengatasi keruwetan yang ada di alam lingkungan. Sementara kalau budaya massa itu kan lebih pada perebutan selera, ya kan? Makna yang dihadirkan oleh yang dipopulerkan oleh media massa itu kemudian diserap oleh masyarakat pembacanya, atau kalau dalam dunia internet oleh netizen, yang kemudian mereka mencoba menjadi bagian dari makna yang dipopulerkan oleh media massa itu. Makanya tidak heran jika di dalam budaya populer itu kesukaan orang atas sebuah seni itu bisa menjadi berbeda dalam waktu yang sangat cepat. Selera mereka terhadap tokoh idola itu juga bisa mengalami perubahan dalam waktu yang sangat cepat. Dia tidak bisa permanen gitu loh. Nah, kenapa? Karena memang makna yang dihadirkan oleh budaya massa itu sifatnya sangat dinamis. Yang hari ini bisa dilahirkan makna itu, meaning terkait dengan peristiwa kebudayaan itu, terkait dengan popularitas sebuah budaya itu, kemudian pada saat yang sama kemudian bisa dihancurkan oleh media itu. Makanya kenapa ada artis idola yang pernah populer tiba-tiba kemudian mengalami krisis dan keruntuhan, itu bagian dari bagaimana media massa memproduksi memproduksi makna terhadap budaya itu, terhadap tokoh itu. Ada sebuah film yang punya rating sangat tinggi, kemudian disukai oleh banyak orang, itu pun juga tidak bisa permanen, ya kan? Dia bisa berubah dalam waktu yang sangat cepat, mungkin 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Beda dengan budaya tradisi. Kalau karena budaya tradisi itu melekat di dalam kebiasaan hidup, maka dia menjadi representasi dari simbol untuk membedakan bahwa ini suatu komunitas yang lain dengan komunitas lain, dengan komunitas yang berbeda itu. Makanya kita bisa membedakan
satu suku bangsa dengan suku bangsa lain dari tradisi yang mereka kembangkan. Tapi kita nggak bisa membedakan, tidak bisa membedakan apa namanya, orang yang mencintai, yang punya kesukaan pada K-pop misalnya, itu kan melampaui zaman kan, melintasi batas-batas suku bangsa kan. Orang yang mengidolakan seorang tokoh di sebuah benua karena gaya hidupnya, karena stylenya, itu pun juga melampaui batas-batas wilayah kan? Dan itu tidak bisa menjadi politik identitas karena sifatnya memang hanya berkaitan dengan persoalan selera. Ada beberapa ciri yang terkait dengan budaya populer, teman-teman sekalian. Ya, ini kenapa budaya populer itu menjadi salah satu materi di filsafat kebudayaan, karena memang ini sedang selalu trending lah. Karena ini menjadi budaya populer menjadi sebuah keniscayaan dari masifnya teknologi informasi yang tidak pernah terbendung gitu. Ya kan, kalau budaya tradisi itu kan itu hampir tidak ada hubungannya dengan persoalan teknologi informasi itu loh, karena dia menjadi kebiasaan yang muncul dalam masyarakat sekitar. Tapi kalau budaya populer karena konsekuensi logis dari teknologi informasi yang betul-betul dia menjadi sebuah pendulum sejarah yang tidak pernah bisa ditolak oleh semua orang. Kan? Makanya nggak bisa orang tua tiba-tiba marah kepada anak-anak muda yang ternyata dia kemudian menjauh dari alam tradisi di mana orang tua itu hidup, tiba-tiba dia mengidolakan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh orang tua. Itu tidak akan bisa. Tidak bisa orang tua itu menangisi ketika anak-anak muda tidak nguri-nguri kebudayaan. Karena ini adalah bagian dari sebuah strategi kebudayaan. Kalau kita tidak memiliki strategi kebudayaan yang cukup kuat, maka bisa jadi budaya populer itu menjadi suatu yang dominan, meskipun itu sifatnya temporer. Ya kan? Dominan karena dia bisa berganti secara cepat. Ya, misalnya ciri yang pertama adalah budaya populer itu adalah menciptakan tren, ya kan? Artinya setiap produk budaya yang dihasilkan selalu disukai dan diikuti oleh banyak orang, ya kan? Sehingga kalau kita sekarang bertanya tren apa yang sekarang dominan yang disukai oleh anak-anak muda sekarang di generasi tahun 2010-an misalnya. Novel-novel jenis apa yang kemudian sangat disukai dinikmati oleh anak-anak muda sekarang? Apakah novel-novel dengan gaya-gaya genre yang berorientasi pada gerakan keperempuanan misalnya, atau lebih pada novel-novel yang berbicara tentang gaya hidup masyarakat kota seperti teen lit, chick lit dan sebagainya itu. Ini menjadi bagian penting dari bagaimana tren itu diciptakan oleh media. Ya kan? Orang membeli barang karena iklan-iklan yang diproduksi oleh media itu kan bagian dari sebuah tren. Ya kan? Menggunakan baju yang memang baju itu menjadi sesuatu yang saat ini dipakai oleh para idola mereka itu. Makanya kenapa endorse itu sekarang lebih suka menggunakan orang-orang yang populer, orang yang tokoh-tokoh yang punya apa namanya, follower yang besar, itu yang memang dalam rangka dipakai supaya apa yang dipakai oleh tokoh itu menjadi tren, ya, menjadi trending topik yang diikuti oleh banyak orang. Ini yang pertama, menciptakan tren. Nah, sementara kalau budaya tradisi itu kan tidak berupaya untuk menciptakan tren, tapi memang itu awalnya murni sebagai sebuah aktivitas berpola terus-menerus itu loh. Sehingga menjadi sebuah identitas yang melekat, dan itu bukan tren karena identitas, ya kan? Karena memang menjadi sesuatu yang tidak terelakkan dari bagaimana orang itu secara tidak disadari bagaimana dia beradaptasi dengan alam lingkungan itu. Kebiasaan itu kan akhirnya menjadi sebuah pola kan.
Dan itu beda dengan tren. Karena sifatnya menjadi politik identitas. Yang kedua adalah memiliki keseragaman bentuk. Artinya apa? Produk budaya yang menjadi tren biasanya menjadi pionir dan diikuti oleh produk lain yang bergenre sama. Kalau dulu ketika marak boy bands, tiba-tiba generasi grup pop di Indonesia itu tiba-tiba menciptakan musik dengan grup band, boy band, girl band dan sebagainya yang begitu luar biasa masif. Dulu ketika Tenlit dan Ceklit itu menjadi genre di dalam, meskipun orang mengatakan itu bukan genre ya dalam dunia sastra, tiba-tiba semua anak-anak muda mencoba menjadi pengarang novel-novel yang berbau Tenlit dan Ceklit itu. Dan yang itu dipapang di ketika kalian masuk di Gramedia, masuk di toko buku lainnya seperti Uranus, Togamas, ya novel-novel itu dipapang di depan ya sebagai novel-novel bestseller gitu kan. Kalau teman-teman sering masuk di Gramedia enggak? Ketika masuk Gramedia, novel yang selalu dianggap bestseller novelnya siapa? Nah, kalau kalian masuk Gramedia, masuk Togamas, masuk Uranus, selalu kelihatan ya novelnya. Iya, Pak. Selalu itu. Novel bestseller. Bestseller itu kan siapa yang mengatakan itu bestseller kalau tidak media massa, ya kan? Iya benar, Pak. Media massa kemudian menggiring kita untuk membeli barang itu karena dianggap ini novel hebat, novel luar biasa. Salah satunya misalnya, saya nggak tahu apakah novelnya Terelie itu menjadi novel yang bagian dari novel populer ya, yang setiap minggu bisa mengarang novel ya dia ya, atau setiap hari bisa menghadirkan novel itu. Ini kan manusia hebat gitu loh, yang dalam satu bulan bisa melahirkan puluhan novel itu, puluhan apa ya, karya buku yang kemudian orang menyebut sebagai sebuah novel. Nah, nanti kita bisa melihat apakah tugas kita sebenarnya mengkaji itu, ya kan, mengkaji apakah novel-novel itu kemudian memang akhirnya menjadi ikonik seperti karya sastra yang masuk dalam kanonisasi ya. Apakah dia hanya memang hadir sebagai sebuah industri, sementara novel kan bukan industri ya kan? Bedanya seni itu kan diciptakan sekali, tapi dia memberikan sebuah makna yang luar biasa, itu seni. Tapi ketika diciptakan secara massal, maka dia menjadi industri. Ya. Nah, apakah novel itu sekarang sudah berubah menjadi sebuah industrialisasi? Nah, ini yang perlu kita coba kaji itu loh. Apakah novel-novel seperti ini harus kita baca, kita delivery ke masyarakat pembaca, sehingga masyarakat pembaca kemudian tercerahkan ketika membaca sebuah karya sastra. Ini tugas kita, tugas teman-teman yang untuk mengkaji itu, memberikan sebuah apresiasi terhadap hadirnya. Kita bukan berarti menolak munculnya novel-novel seperti itu loh ya, tapi ini menjadi bagian dari sebuah dinamika yang perlu menjadi objek kajian dari ilmu-ilmu kita, sehingga akhirnya kita menjadi bermanfaat kepada masyarakat karena kita memberikan perhatian itu. Nah, apakah novel-novel itu muncul karena memang itu sebagai sebuah keseragaman itu loh, mengikuti tren gitu loh, sehingga orang kemudian selalu mengatakan berarti kalau kita membuat buku kita harus survei dulu pada pasar gitu loh, kan itu ya, kita survei pada pasar, kalau pasar kemudian mengiyakan ya kita buat karya itu. Artinya ya bukan sebagai sebuah pengalaman batin yang begitu luar biasa sehingga melahirkan sebuah karya sastra yang bermutu. Sastrawan itu kan banyak sekali yang menulis dalam kehidupan dia selama puluhan tahun paling hanya melahirkan beberapa karya sastra. Tapi karya sastra itu memberikan dia menjadi sebuah karya sastra yang punya nilai yang kemudian dibaca sepanjang hayat. Itu kan menarik. Beda dengan karya yang muncul kemudian dibaca oleh banyak orang, tapi setelah itu tenggelam, ya, tidak menjadi ikonik.
Nah, ini yang perlu mendapatkan perhatian dari kita. Atau mungkin jangan-jangan teknologisasi media saat ini memang akhirnya telah menciptakan suatu kondisi bahwa hampir semua budaya kita ya seperti itu. Hanya orientasinya hanya pada selera dan orientasinya hanya pada pasar, bukan sebagai sebuah kedalaman untuk mencari makna. Apakah seperti itu? Nah, ini yang perlu. Sehingga kalau memang dunia kehidupan kita seperti itu, jangan-jangan memang kita mengalami krisis kebudayaan, krisis pemaknaan. Orientasi kehidupan kita memang tidak lagi penting apa itu makna, apa itu value. Yang penting adalah bagaimana kita bisa berkontestasi di era industrialisasi yang disebut dengan yang orientasinya semuanya pada material. Sehingga ada seorang budayawan yang pernah mengatakan selera orang atas seni yang orientasinya bukan pada value tapi pada pasar, itu yang membuat kenapa kemudian kehidupan umat manusia itu melulu orientasinya pada sesuatu yang sifatnya material itu. Orientasinya bukan pada kerohanian, pada kedalaman jiwa, tapi pada materialisasi hidup itu. Nah, orang kuliah bukan karena ingin mendapatkan value pengetahuan, tapi orientasinya supaya cepat dapat pekerjaan, kan gitu ya. Orang bekerja bukan pada pengabdian, pada layanan publik, tapi supaya dia karirnya meningkat misalnya. Bahkan ketika kita sudah lulus kuliah, kemudian bekerja, pertanyaan utama kita adalah kita sudah beli apa, kita sudah dapat apa, itu kan. Sehingga ukuran-ukuran kehidupan kita itu hampir semuanya diukur dengan ukuran materialis itu. Kira-kira begitu enggak kehidupan kita saat ini? Semua ukurannya adalah ukuran matematis dan materialis itu. Sudah beli apa, sudah punya apa. Ya kan? Kalau dia pegawai negeri sipil, maka PNS itu sudah kerja puluhan tahun kok nggak beli apa-apa gitu kan. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Ya korupsi akhirnya itu. Ya kan? Akhirnya orientasinya pada rasionalitas tujuan menjadi sebuah orientasi, tapi kemudian mengabaikan apa yang disebut dengan rasionalitas nilai. Tujuan yang penting, nilai tidak menjadi penting. Nah, hal-hal seperti ini kan sebagai sesuatu yang memang harus kita kritisi sebagai orang yang belajar pada ilmu-ilmu kalau Habermas menyebut sebagai ilmu sosial kritis hermeneutis itu. Ilmu kita itu ilmu sosial kritis hermeneutis yang mencoba mengkaji bagaimana fenomena kebudayaan itu berkembang. Apa yang kemudian terjadi dalam masyarakat kita. Sehingga kalau budaya populer sedang menjadi tren misalnya, apa yang sesungguhnya sedang terjadi dalam masyarakat? Oh, ternyata dalam masyarakat terjadi perubahan yang fundamental dalam bagaimana orang memahami sebuah nilai, memahami sebuah value. Dari hal yang sifatnya spiritual menjadi hal sifatnya material. Ya. Dulu orang mengatakan, bahkan dalam nyanyian Indonesia Raya kita itu kan, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya gitu kan, jiwanya baru raganya. Artinya memang ukuran spiritual menjadi kedalaman makna menjadi penting. Tapi sementara kalau budaya populer, urusannya adalah urusan pada selera pasar. Semakin ratingnya tinggi, semakin dianggap populer, semakin dia dianggap lebih berhasil. Sehingga ada karya sastra yang bisa jadi karya sastra itu bermutu, tidak laku. Kenapa? Karena pembacanya nggak suka membaca kerumitan gitu, ya kan? Pengennya membaca sesuatu yang sifatnya instan itu. Dan makanya itu bisa dilihat dari kalau teman-teman sastra meneliti novel itu loh. Novelnya yang diteliti novelnya siapa, itu menjadi sebuah ukuran itu. Nah, ini yang terjadi. Yang jangan-jangan budaya populer itu sesungguhnya bisa dibaca dari adanya perubahan nilai yang fundamental dalam masyarakat kita itu, di mana mereka orientasinya hidup menjadi lebih materialis. Karena hampir semua indikator yang dipakai untuk kesuksesan hidup itulah indikator-indikator sifatnya material. Dan orang populer karena apa? Subscribernya banyak, followernya banyak, begitu akhirnya. Apakah itu memberikan dampak bagi kehidupan menjadi lebih berkualitas atau tidak? Itu nggak penting akhirnya.
Sama seperti kalian nonton sinetron. Kenapa sinetron awalnya sangat bermutu tapi kemudian porak-poranda? Ya karena kepentingan rating, kepentingan pasar. Dan kita mendiamkan itu, kita membiarkan semuanya bergerak begitu saja. Kenapa? Karena bisa jadi logika kapitalisme itu menjadi sesuatu yang memang tidak bisa tertolak dan tidak bisa dikalahkan itu. Ya. Sehingga itu lambat laun tapi pasti mengikis value yang ada dan berkembang dalam masyarakat kita itu, ya kan? Tiba-tiba dalam masyarakat Indonesia anak-anak mudanya punya selera yang sama pada industri populer yang berkembang di Jerman atau di Jepang atau di Korea misalnya, ya kan? Dan itu kemudian tiba-tiba diikuti secara masif lahirnya industri populer yang orang kemudian mencoba meraih keberuntungan di sana. Sama dengan seperti sekarang ini, ketika tiba-tiba orang menjadi kaya raya karena dia viral di media sosial, tiba-tiba orang mengatakan bahwa ini menjadi tren. Sehingga buat apa sekolah sungguh-sungguh kayak gitu kan? karena menciptakan sesuatu yang viral dia menjadi tren, ya, menjadi tren yang kemudian menghasilkan banyak uang. Ya seperti kalau lagu orang mengcover lagu ya, orang tidak lagi penting mencipta lagu yang bermutu yang kemudian disebarluaskan di media sosial, tapi orang kemudian lebih suka mengcover lagu untuk dipopulerkan sendiri, dan dia akhirnya lebih populer daripada pengarangnya dan daripada penyanyinya itu sendiri. Sekarang banyak nggak terjadi seperti itu? Ya kan, banyak terjadi kan? Dan itu memang keniscayaan zaman yang tidak bisa ditolak, ya kan? Tetapi kita tetap mencoba melihat itu sebagai sebuah fenomena yang tetap harus kita baca secara kritis, ya kan? Kita cermati secara mendalam dengan berbagai pendekatan ilmu pengetahuan atau akademik yang kita miliki. Ada banyak teori-teori yang bisa dipakai untuk membaca realitas fenomena kemutakhiran itu. Kalian bisa baca Zuang Buddha dalam bukunya masyarakat konsumsi atau simulasi dan simulakra misalnya. Kalian bisa baca tulisannya Bourdieu, ya kan, Bourdieu yang mencoba membaca realitas produksi kebudayaan itu dalam beberapa konsep seperti konsep habitus yang ditambah dengan capital itu modal, ya kan, plus dengan arena itu ruang bermain, ya kan, tempatnya, feel-nya, maka akan melahirkan praktek dan tindakan itu. Nah, berarti kalau membaca teorinya Bourdieu, memakai teorinya Bourdieu, fenomena kebudayaan yang sekarang terjadi bisa dibaca. Habitusnya seperti apa, modal capitalnya seperti apa, apakah itu modal budaya, modal simbolik, modal intelektual, arenanya di mana, bagaimana praktek dan tindakannya itu. Nah itu kan akan ketemu siapa aktor yang kemudian bermain dalam arena budaya populer itu. Mengapa kemudian itu bisa menjadi sesuatu yang masif diikuti oleh banyak orang? Pakai teorinya Bourdieu, ya kan? Pakai juga teorinya simulasi atau simulakannya Zuang Buddha. Ada banyak teori-teori yang sebenarnya kita pelajari di ilmu-ilmu kita yang bisa dipakai untuk membaca realitas kekinian itu loh. Yang ketiga, ciri dari budaya populer adalah bersifat sementara. Tadi saya sebut ini temporal, ya kan? Dia beda dengan budaya tradisi sebagai politik identitas itu. Ya kan? Kalau dia menjadi politik identitas, maka dia menjadi sesuatu yang melekat menjadi tradisi yang ada dalam masyarakat tersebut. Karena dia menjadi politik identitas, dia menjadi habitus, menjadi sebuah kebiasaan yang terus-menerus diwariskan secara turun-temurun. Dan proses pewarisan itu dilakukan dengan proses belajar, dengan proses pembiasaan. Gitu ya. Sementara kalau budaya populer,
proses pewarisannya ya nggak ada proses pewarisan dengan turun temurun itu, karena media yang mewariskan itu, ya kan, sehingga antar generasi satu dengan generasi lainnya bisa kemudian tiba-tiba bisa berubah selera. Bentar ya. Bentar ya. Nah, kemudian yang keempat adalah kalau yang ketiga kita masih itu ya, bersifat sementara, yang dia membedakan dengan budaya tradisi ini karena budaya ini memang diciptakan sebagai sebuah orientasi yang tujuannya pada profit, pada keuntungan itu. Bukan orientasinya bukan pada penyebar luasan value. Makanya kenapa karena sifatnya orientasinya pada mengejar profit, maka akhirnya dia akan mudah diikuti oleh munculnya produk-produk sama yang sejenis. Dan produk yang sama sejenis itu yang disebut dengan mengikuti tren, ya, mengikuti apa yang memang sedang dibangun. Misalnya, kalau saya tanya, jilbab itu bisa nggak masuk dalam kategorisasi mengikuti tren? Pilihan dalam jilbab, pilihan dalam warna, pilihan dalam merek dan sebagainya itu. Ya. Yang sama itu kan orientasinya menutup auratnya itu. Tetapi ketika orang sudah memilih pada selera pasar, jangan-jangan itu menjadi budaya populer. Pilihan akan jilbab itu. Maka jangan-jangan ini yang saya sebut dulu ketika kuliah di Marxisme itu, kapitalisme itu kan mampu menjadikan musuhnya itu salah satunya adalah agama, menjadi salah satu nilai yang dipakai dalam rangka untuk mengkodifikasi kepentingan kapitalisasi itu, ya kan? Sehingga kemudian atas nama agama orang banyak melahirkan keuntungan profit itu. Nah, ini kan menarik kalau dikaji ya. Ini bukan kecurigaan, tapi ini kajian ilmiah itu loh. Jangan-jangan memang benar itu bahwa kapitalisme itu bisa menjadikan agama untuk kepentingan-kepentingan yang tidak lagi sifatnya permanen tapi sementara karena orientasinya pada orientasi materialisasi gaya hidup itu. Nah, ini sesuatu yang bisa terjadi di sekitar kita. Bersifat sementara karena mudah berubah. Ya kan? Sementara kalau budaya tradisi itu kan sangat sulit untuk berubah itu. Dia tetap punya 7 unsur kebudayaan yang sama, cuma sifatnya saja yang berubah. Kalau budaya populer itu ya tidak hanya sifatnya berubah, bentuknya berubah dan sebagainya. Yang keempat, budaya populer biasanya akan bertahan selama ada budaya populer lainnya yang dapat menandingi keunikan budaya populer itu. Ya, budaya populer jarang ada yang bisa bertahan lama karena keberadaannya ditentukan oleh pasar. Selera orang atas kesenian, seni populer, ya tergantung dari media massa itu. Kalau sebuah media televisi tidak lagi mempopulerkan dia tiba-tiba dia akan kehilangan fansnya, dia kehilangan pengikutnya. Karena dia kehilangan pengikutnya, ya mati dengan sendirinya. Ya kan? Itu yang terjadi di budaya pasar. Nah, yang kelima,
bersifat profitabilitas yang tadi disebut, orientasinya pada profit. Ya. Karena apa? Karena dia memberikan pengaruh pada keuntungan. Keuntungannya apa? Keuntungan popularitas. Ya kan? Kalau dia punya keuntungan popularitas, maka akhirnya dia mendapatkan keuntungan-keuntungan material. Nah, bentar ya. Siapa yang mendapatkan keuntungan dari budaya populer itu? Ya tidak hanya pelakunya, bahkan di dalam arena itu ada banyak yang diuntungkan. Siapa itu? Pihak sponsor, ya kan? Pihak media, ya, yang semuanya merupakan pemilik modal. Nah, dalam konteks ini masyarakat sebagai apa kira-kira dalam budaya populer itu? Hanya sebagai apa kira-kira? Kalau budaya tradisi itu kan masyarakat memiliki, menjadi bagian dari pemilik dari budaya itu. Tapi kalau dalam budaya populer, masyarakatnya sebagai apa kira-kira? Halo? Sebagai apa kira-kira? Kalau dalam budaya tradisi itu kan masyarakat merupakan pemilik sah, ya kan? Dia bukan orang lain yang memiliki budaya itu, tapi dia memang menjadi bagian dari tradisi itu. Tapi kalau dalam budaya populer, karena yang mendapatkan keuntungan dan sebagainya adalah pemilik modal, maka masyarakat posisinya hanya sebagai apa? Halo? Konsumen, Bapak. Hanya menjadi konsumen, ya kan? Masyarakat hanya menjadi ya orang menyatakan sebagai objek pelengkap, bahkan menjadi objek penderita. Kenapa? Karena dikuras habis-habisan energinya, seleranya dikuras, bahkan modalnya juga dikuras, uangnya juga dikuras oleh pemilik modal. Untuk apa? Untuk supaya dia bisa menjadi bagian dari tren itu. Ya. Dia bukan menjadi pemilik di dalam budaya itu, tetapi dia menjadi objek. Ya, bukan lagi menjadi subjek itu. Ya, tapi kadang-kadang malah saya sebut sebagai objek penderita itu. Karena kepuasannya ya kepuasan yang sifatnya temporer, sementara. Yang keenam, budaya populer itu mengubah pola konsumsi masyarakat, di mana masyarakat itu kemudian terpengaruh dengan keberadaan budaya populer yang cenderung lebih konsumtif. Yang kalau kalian menggunakan teori masyarakat konsumsinya Zhuang Baudrillard, selera kita itu ditentukan oleh pasar itu. Iklan misalnya, kita sebenarnya tidak pernah butuh atas barang itu. Kita tidak ingin makan makanan itu loh. Tapi karena dia viral, karena dia diproduksi di media sosial terus-menerus, akhirnya kita merasa harus butuh akan baju itu, makanan itu, apalagi hiburan itu dan sebagainya. Artinya apa? Iklan itu mengharuskan kita membutuhkan akan barang itu, sehingga terjadi perubahan pola konsumsi yang awalnya hanya berkaitan dengan persoalan kegunaan akan barang itu. Saat ini orang mengonsumsi barang bukan karena kegunaannya, tetapi karena ada nilai fungsi sosial yang dihadirkan dalam barang itu. Setiap barang yang dikonsumsi ada
fungsi sosial yang dihadirkan di sana itu. Sehingga kalau di Zuang Putra itu akhirnya menyebut aku berbelanja maka aku ada gitu. Semakin banyak kita mengonsumsi barang, maka eksistensi kita dalam sebuah ruang itu akan semakin dianggap dianggap ada, dianggap eksis itu. Ya kan? Semakin banyak kita upload status, semakin banyak kita dianggap bereksistensi itu loh. Dianggap tidak sekedar ada, tapi kita bereksistensi dalam ruang keberadaan itu. Ya kan? Aku berbelanja, maka aku ada itu. Semakin banyak kita mengonsumsi barang, semakin dianggap kita itu bereksistensi. Kan beda dengan masyarakat Lampau. Kalau cogito ergo sum itu kan aku berpikir maka aku ada. Kalau eksistensialisme itu aku ada maka aku berpikir. Ya kan? Kalau Albert Camus itu aku memberontak maka aku ada. Tapi pada era populer ini yang kemudian dibaca secara baik oleh Zhuang Baudrillard, dia mengatakan bahwa aku berbelanja maka aku ada. Aku mengonsumsi barang maka keberadaanku akan semakin terlihat jelas tuh. Bahkan teman-teman bisa lihat di masyarakat sekitar kita itu loh, di kampung-kampung, di perumahan-perumahan dan sebagainya itu loh. Semakin banyak keluarga itu mengonsumsi barang, maka dia semakin dianggap sebagai orang yang berhasil dalam kehidupan rumah tangga dan sebagainya. Ya, ukurannya sekali lagi material. Ya. Mereka tidak ragu untuk membelanjakan uangnya demi mendapatkan kepuasan, dan bisa jadi mereka melakukan apa saja agar barang itu mereka dapatkan gitu. Maka saya juga kadang-kadang curiga, jangan-jangan kenapa korupsi itu nggak pernah bisa diberantas ya, karena memang terjadi perubahan selera konsumsi itu. Bukan karena persoalan moralitas saja, tapi juga terjadi perubahan selera konsumsi, terjadi pola perubahan modus mengada orang manusia di dalam sebuah ruang namanya dunia itu loh. Ya. Orang tidak akan kalau dia menjadi seorang birokrat, dia harus dipandang sebagai orang yang berada itu, orang yang punya apa saja itu loh, punya mobil, punya rumah, rumahnya harus berbeda dengan yang lainnya, mobilnya harus berbeda dengan lainnya itu loh, sehingga gaya hidup itu dianggap sebagai sebuah representasi, ya kan? Apalagi omongan banyak orang, omongan dari keluarga kita. Kamu tuh sudah bekerja 10 tahun, 20 tahun kok belum bisa beli apa-apa itu. Lah, bahasa-bahasa seperti itu kan bahasa-bahasa konsumtivisme itu. Ya kan, bahasa-bahasa yang akhirnya orang rela melakukan apa saja karena citranya menjadi terdegradasi kalau dia tidak bisa punya itu. Ya kan? Wah, itu nggak terjadi di semua lembaga-lembaga birokrasi, termasuk di dosen. Dosen itu kalau di masyarakat dianggap punya segala-galanya gitu ya, Dek. Iya ya. Iya, Mbak Ilma ya. Dosen itu kalau di masyarakat dia dipandang punya segala-galanya. Gajinya gede, intelektualitasnya tinggi dan sebagainya, sehingga dia terhormat. Bahkan sekarang kehormatan masyarakat pun seringkali dilihat bukan karena value, tapi karena keberadaan status sosial yang dimiliki dalam sebuah ruang namanya masyarakat. Coba di tengah-tengah masyarakat kita itu loh, ada kerja bakti. Kalau orang kaya yang tidak kerja bakti tidak masalah, tapi kalau orang miskin yang tidak kerja bakti, wah itu dedel duel masyarakat miskin itu. Akhirnya ukurannya adalah ukuran material. Ketua RT, ketua RW itu harus orang yang punya akses di bidang ekonomi, akses di bidang popularitas. Kalau dia kelas menengah bawah, sulit menjadi orang tokoh masyarakat di sebuah tempat. Dan itu saat ini menjadi bagian yang menggiring persepsi orang atas bagaimana orang dianggap sukses itu. Bagaimana orang kemudian dihormati di tengah-tengah masyarakat itu loh. Orang dihormati di tengah-tengah masyarakat bukan karena value yang dihadirkan, bukan karena keteradaan hidup, karena moralitasnya, tetapi karena kepemilikan yang dipunyai oleh orang itu. Yang terjadi kan seperti itu.
Nah, ini berlaku pada masyarakat saat ini. Teman-teman bisa membaca lah bagaimana realitas kekinian saat ini loh. Nomor 6 ini sekarang terjadi betul. Yang nomor 7, efek budaya populer adalah menghasilkan kesenangan dan mengalihkan perhatian. Sebentar. Sampai di sini mungkin ada yang komentar, teman-teman sekalian? Saya Pak, Belum? saya. Ilma, monggo. Itu sih Pak. Sebenarnya mungkin pertanyaan umum, cuman saya penasaran apakah budaya populer itu nantinya bisa berkembang menjadi suatu budaya tradisi seperti itu. Dan berapa lama waktukah budaya populer itu bisa jadi budaya tradisi seperti itu Pak? Nah, ini menarik. Karena seleranya itu berganti-ganti, kan beda dengan tradisi. Seleranya permanen. Nah, kalau budaya populer kan seleranya berganti-ganti itu. Pada mungkin fasenya tidak terlalu lama berganti itu. Maka budaya populer itu akhirnya perspektifnya budaya populer seolah menjadi tradisi itu sendiri gitu loh. Iya kan? Budaya populer menjadi tradisi itu sendiri, tetapi bentuknya berubah setiap saat itu. Sehingga kajian-kajian kontemporer saat ini mencoba membaca, jangan-jangan memang budaya populer itu tradisi baru yang ada dalam masyarakat, tapi tidak harus menjadi sebuah politik identitas. Politik identitasnya ya popularitas itu sendiri itu loh. Nah, sehingga banyak orang kemudian, apalagi teman-teman yang mencoba intens di kajian ini, akhirnya menganggap bahwa budaya populer itu adalah tradisi itu sendiri di era kontemporer itu loh. Orang menyebut sebagai ya itu tradisi itu sendiri. Jadi kalau ditanya apakah apa politik identitas dalam budaya populer? Ya selera pasar politik identitasnya. Kan gitu kan. Orang menyebut selera pasar itu politik identitas itu sendiri. Kan? Sehingga memang ini memang konsepnya agak berbeda sebenarnya teman-teman sekalian. Nah, tetapi kalau kita mengacu pada pemahaman kebudayaan sebagaimana yang kita kenal pada Puncaraningrat, Klukon dan sebagainya, maka budaya populer tidak bisa disebut sebagai tradisi. Tetapi kalau kita mengacu pada pemahaman bahwa kalau budaya populer itu berorientasi pada sebuah selera, bisa nggak kita mengatakan bahwa tradisi identitas pada budaya populer adalah selera pasar itu sendiri itu. Misalnya seperti itu, ya kan? Ya memang budayanya bukan pada value, tapi pada materialisasi gaya hidup. Bukankah itu juga budaya itu? Kan gitu kan? Bukankah itu bagian dari sebuah kebudayaan yang dibentuk oleh masyarakat kita itu? Yang memang orientasinya berubah. Sehingga kalau kita menilai bukan krisis kebudayaan, tapi krisis nilai, krisis identitas dan sebagainya itu loh. Sehingga saya dalam konteks ini memang masih bersifat ambigu budaya populer. Apakah dia boleh kemudian disebut sebagai tradisi atau sampai kapan dia disebut sebagai tradisi? Tetapi karena seleranya berubah-ubah, maka perubahan selera itu adalah tradisi itu sendiri. Begitu Mbak Ilma. Jadi perubahan atas selera itulah yang disebut sebagai tradisi. Orang nggak bisa kemudian menganggap bahwa kalau di orang Mataram mengatakan bahwa ketoprak sebagai budaya tradisi, kemudian budaya kontemporer selera atas pakaian
pakaiannya bukan tradisinya, tapi seleranya itu yang disebut tradisi itu. Akhirnya seperti itu, sehingga bentuk pakaian, kesukaan orang atas pakaian bisa berubah-ubah. Kesukaan orang atas kesenian bisa berubah-ubah. Kenapa? Karena memang ke depan nanti kebudayaan tidak lagi bersifat parsial. Kebudayaan tradisi itu bersifat komunal. Ingat bahasanya Ki Hajar Dewantara ya, bahwa kebudayaan itu berkembang dari kontinuitas menjadi konvergensitas itu. Budaya tidak lagi dimiliki oleh orang per orang, oleh masyarakat, tapi oleh konvergensi, oleh masyarakat luas sedunia ini. Tetapi tetap ada ciri pembeda di sana, ada nilai konsentris, nilai yang membedakan itu, sehingga budaya ini milik siapa itu. Nah, dalam bahasa ini, budaya populer milik siapa? Milik pasar. Bukan milik orang Korea, bukan milik orang Jepang, bukan milik orang Jawa itu. Tapi milik siapa? Milik pasar. Sehingga identitas yang dikuatkan adalah identitas pasar, identitas terkait dengan selera orang atas konsumsi atas barang itu. Nah, ini yang dalam perspektif saya mencoba, kalau kita, sehingga kita bisa mengacu, kita menggunakan perspektifnya siapa budaya populer. Kalau menggunakan perspektif klasik, maka budaya populer jelas bukan tradisi. Ya kan? Karena sifatnya tidak permanen, tidak bisa menjadi politik identitas, tapi itu bisa dibantah oleh perspektif yang kekinian. Ya, segala hal yang terkait dengan kebiasaan orang, meskipun sifatnya permanen, tidak permanen, maka itu bisa menjadi sebuah budaya. Cuma istilahnya kemudian dibedakan satu sama lain. Apa yang membedakan? Seleranya yang membedakan. Jika dulu orang Jawa itu seleranya pada ketoprak, ya karena saat itu ketoprak menjadi tren misalnya. Nah, sekarang orang generasi muda Jawa misalnya suka sama K-pop, ya karena K-pop sedang jadi tren yang diproduksi oleh media massa. Ketoprak tidak diproduksi oleh media massa, ternyata tetap nggak bisa mengubah selera, misalnya seperti itu. Sehingga yang dominan pada budaya populer apa? Selera, ya kan? Selera orang atas barang. Nilainya apa? Nilai konsumtivismenya. Sehingga yang menjadi identitas polekat adalah bagaimana selera itu menentukan kelas sosial, ya kan? Bukan lagi kesenian itu menentukan identitas bangsa, tapi selera itu menentukan kelas sosial. Jika kebudayaan dulu menjadi identitas bangsa, sekarang budaya populer itu adalah kelas sosial itu sendiri, sehingga pembagian masyarakat kontemporer bukan lagi pembagian pada kasta-kasta, pada suku-suku, tapi pada kelas sosialnya itu. Nah, ini kan pakai perspektif Marxis akhirnya ketemu. Kalau orang mencintai selera barang atas produk ini, wah berarti kelas sosialnya elit. Kalau kalian menggunakan jilbab tapi seleranya pada apa? Kalau jilbab yang dianggap kelas sosial elit, kelas robani ya? Atau apa? Mereknya apa? Iya benar Rabani Pak. apa? Nah, Ya. kalau jilbab kalau pakai Rabani misalnya, atau gebinya Bubea misalnya kan, berarti Bubea kan juga punya produk jilbab namanya gebi itu kan. Kalau yang pakai itu berarti wah dia masuk pada selera kelas sosial elit itu loh, bukan kelas sosial masyarakat kebanyakan. Kelas sosial masyarakat kebanyakan belinya di mana? Di belauran, di pasar-pasar rakyat itu loh. Ya kan? Begitu nggak? Datang ke pasar rakyat di ganggang, kalau ada event 17-an, ada pasar rakyat, di situ ada orang jualan jilbab, obral 10.000 dapat 3 itu. 10.000 dapat 3. Yang penting substansinya nutup aurat itu. Persoalan brand nggak penting itu. Tapi budaya populer brand itu menjadi penting. Berarti kan apa yang menentukan? Selera. Selera menentukan kelas sosial. Bourdieu mengatakan itu. Selera akan barang menentukan kelas sosial kalian itu loh. Sehingga kalau kalian beli buku di Gramedia dengan beli buku di Blauran, kelasnya beda. Beli buku di Gramedia dengan beli buku di Jalan Semarang, kelasnya beda, padahal bukunya sama. Iya kan? Substansi bukunya sama. Tapi kan rasa ada sesuatu yang ada nilai fungsi sosial yang dihadirkan berbeda, yang oleh
oleh Jean Baudrillard disebut sebagai aku berbelanja maka aku ada itu. Sehingga kalau di Gramedia update status, itu kan bukunya di foto update status di Gramedia. Tapi kalau tapi sekarang juga terjadi keunikan, ada sesuatu yang menarik. Ada sekelompok masyarakat yang lebih suka berburu buku di pasar loak itu loh. Karena seringkali justru ketemu buku-buku lama itu loh. Buku-buku yang sudah tidak ada di Gramedia itu loh. Dan nilai estetisnya di sana ternyata itu loh. Nah, itu kan selera akhirnya itu loh. Selera orang atas sebaran berbeda. Begitu Mbak Ilma. Oke, ada komentar lain, teman-teman? Izin bertanya, Bapak. Rohiatul. Oke, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ini terkait tadi Bapak menjelaskan masyarakat sekarang ini apa-apa menilai dari segi material, bukan dari moralitas. Nah, sedangkan ya saya mungkin bisa memahami karena dari segi material itu kan lebih terukur dan lebih terlihat, sedangkan dari moralitas itu apakah ada alat ukurnya? Kemudian, ada. Ya, kemudian apakah masyarakat kita bisa bergerak ke arah sana di mana mereka menilai dari segi moralitas? Nah, pertanyaan yang kedua ini yang saya perhatikan itu dulu ketika zaman-zamannya Mbak saya itu dulu sukanya itu film-film India atau Bollywood, dan ada juga Mbak saya waktu itu suka film-film Hollywood seperti film Harry Potter seperti itu. Nah, kemudian kan sekarang ini Bollywood itu udah bergeser sama yang namanya Korea, nih Bapak, film-film Korea, drama-drama Korea. Nah, ini kenapa yang Hollywood ini tetap eksis sampai sekarang, sedangkan Bollywood ini mulai tersingkir, dan apakah apa yang membuat Hollywood ini tetap eksis sampai sekarang, sedangkan Bollywood itu tertinggal seperti itu, Bapak? Tersingkir di sini ya, tapi mungkin di bagian masyarakat lain tidak tersingkir. Ya, tersingkirnya kan di kita, di Indonesia itu. Tapi kan Bollywood mungkin di negara yang lain mungkin juga punya pengikut itu loh, masih punya penikmat itu loh. Nah, kenapa ada Hollywood bisa dominan, Bollywood tidak dan sebagainya, itu kan karena persaingan pasar kan. Karena industri kapitalisasi itu kan akhirnya kemudian siapa yang punya kekuatan modal, dia akan bisa menggeser selera orang itu loh. Ya. Jadi pemilik modal menjadi bagian penting yang berkontribusi untuk mempopulerkan sebuah industri media itu. Ya. Hollywood kerajaan kapitalisme di dunia hiburan di sana itu. Sehingga perjuangan Bollywood untuk menyaingi Hollywood ya akhirnya terengah-engah setengah mati. Ya karena industri kapitalisme di Hollywood didukung oleh dan dia tidak hanya orang Hollywood sendiri, tidak hanya pemainnya, juga tidak hanya orang Amerika sendiri, dia menyebar di berbagai negara itu. Sementara kalau Bollywood itu kan khas India saja itu kan, bedanya di situ. Sehingga saya melihat ini adalah kontestasi para pemilik modal itu. Siapa yang harus populer dan siapa yang harus ditenggelamkan itu. Siapa harus dimunculkan, siapa yang kemudian dipinggirkan itu. Ya. Ini kontestasi para pemilik modal, dan ini orientasinya sangat material banget kalau kita bicara pada pemilik modal itu. Ya, meskipun kemudian dia bisa berbalut dengan kepentingan agama dan moralitas dan sebagainya itu. Katanya seperti itu. Makanya kalau di tengah-tengah masyarakat kita terjadi sebuah pergeseran value, bukan pergeseran moral menurut saya, pergeseran value. Kalau moral itu kan sifatnya objektif ya, membunuh orang itu ya salah. Bedanya value itu sifatnya lebih abstrak. Kalau moral itu kan sesuatu yang sifatnya objektif, kapanpun dimanapun harus berlaku. Mencuri itu sesuatu yang salah. Tapi apakah mencuri dengan tangan kiri atau tangan kanan? Kalau orang kan mengambil dengan tangan kanan itu lebih mulia daripada mengambil tangan kiri, gitu kan? Berarti mencuri itu salah, baik mengambil dengan tangan kanan maupun dengan tangan kiri, gitu kan? Paham maksud saya enggak? Nah, itu harus dibedakan. Yang berubah itu adalah value-nya.
Ya kan? Nilai perspektif orang atas nilai itu loh berubah itu loh. Jika dulu masyarakat kita itu sangat komunalitas, kebersamaan, tiba-tiba nilai kebersamaan itu berubah menjadi individualitas. Kenapa? Karena kompetisi hidup itu orang membuat kemudian menganggap orang lain itu musuh, yang musuh bersama itu loh. Orang tiba-tiba berubah menjadi sangat individual. Kenapa? Karena kompetisi yang dijadikan sebagai sebuah nilai standar kehidupan antar mahasiswa. Saling berkompetisi untuk apa? Untuk merebut siapa yang paling berprestasi, paling terbaik gitu kan. Bukan berkolaborasi untuk menjadi terbaik gitu. Nilainya menjadi dari komunalitas menjadi individualitas. Ya kan? Dulu orang Jawa itu kalau punya hajatan semua orang sibuk karena komunalitas. Sekarang karena nilai kompetisi semakin sangat luar biasa tinggi dan waktu diukur dengan uang, maka orang kalau punya hajatan ya lebih memilih praktis dengan catering, nggak mau merepotkan orang lain, nggak mau, berarti kan nilai yang berubah di sana, ya kan? Bukan moralitasnya, standar moralnya berubah. Apakah kalau kemudian kita meminta orang lain untuk kalau kita catering itu kemudian moral kita berubah? Tidak, tapi nilai kita selalu geser, ya kan? Nilai yang dulu lebih sangat spiritual, lebih pada kedalaman batin, tiba-tiba berubah menjadi sesuatu sifatnya materialisasi kehidupan. Ukurannya menjadi ukuran material. Sehingga orang sekolah itu orientasinya bukan dia ada transfer value, tapi yang penting dapat selembar sertifikat ijazah supaya cepat kerja itu. Ya, mendapatkan pekerjaan itu kan akhirnya ukurannya material. Dunia kehidupan kita menggiring dengan pelan, ya pelan tapi pasti bahwa hampir semua ukuran-ukuran itu adalah ukuran pemilik modal yang menentukan semuanya itu. Nah, saya membacanya seperti itu, Mbak Royhatul. Ya, sehingga masyarakat harus kita sebagai orang yang kuliah di sosial humaniora harus kritis membaca itu, menyampaikan kepada publik bahwa ada sebuah, jangan-jangan ini ada grand skenario, ada skenario global yang membuat kemudian tiba-tiba kita tidak lagi mencintai tradisi kita tidak lagi mencintai nilai-nilai kita itu. Ada value yang diubah dalam masyarakat kita itu. Value diubah itu secara pelan. Teman-teman bisa baca tulisannya Denis Lombat dalam bukunya Nusa Jawa Silang Budaya yang disebut dengan satu jilid pertama, batas-batas pembaratan. Ketika orang itu disekolahkan, maka ketika sekolah ada nilai yang sedang digeser dari masyarakat tradisi ke masyarakat yang berbeda itu. Ya kan? Nah, tugas kita membongkar perubahan-perubahan itu, menunjukkan pada masyarakat ini yang sedang berubah dalam masyarakat kita, teman-teman sekalian itu. Sehingga kita harus antisipasi bagaimana kemudian kita bisa melihat bahwa antisipasi supaya perubahan itu tidak kemudian melahirkan sebuah krisis. Ya kan? Bagaimana orang selera atas pasar itu tidak melahirkan sebuah krisis. Makanya sekarang presiden itu menetapkan Perpres peraturan presiden nomor 114 tahun 2022 yang namanya strategi kebudayaan. Dari dulu belum pernah ada. Strategi kebudayaan supaya kita tidak mengalami krisis suatu saat nanti ketika terjadi perubahan selera kebudayaan, selera pasar dan sebagainya. Jadi yang berubah sebenarnya bukan persoalan moralitasnya, tapi ada value yang berubah di sana itu. Ada nilai yang digeser di dalam masyarakat kita ketika kita sekolah, ketika kita bekerja, ketika kita berinteraksi sosial dan sebagainya itu. Ketika kita kuliah online seperti ini, apa nilai yang sedang berubah sebenarnya teman-teman sekalian? Coba kalian baca novelnya Oki Mardasari dalam Kerumunan Terakhir. Ketika kita kuliah online seperti ini, transfer value-nya mungkin terjadi, tapi ada sesuatu yang berubah di sana. Apa yang berubah? Pertemuan secara langsung. Iya, di dalam pertemuan secara langsung itu ada nilai apa yang kemudian hadir tapi sekarang nggak hadir? Orang ini bertemu langsung. Kita kan bertemu langsung ini, tapi virtual. Iya kan? Tapi kita tidak mengalami perjumpaan nilai di sana itu loh. Ya, interaksi
interaksi langsung itu kan orang bisa melihat gaya dia sedang berbicara, penghormatan dia ketika kita ketemu langsung kan menghormati orang berbicara bisa terbangun gitu loh. Ketika dosen ngomong, mahasiswa mendengarkan, meskipun dia sibuk main Facebook dan sebagainya. Tapi ketika kuliah online, belum tentu semuanya mendengar dengan cara yang sama. Kan nggak butuh persiapan khusus ketika kuliah online. Hanya nyalakan Zoom sudah beres. Iya kan? Tapi kalau kuliah offline, apa yang harus disiapkan, teman-teman? Ayo. Kita harus menyiapkan apa kalau kuliah offline? Semuanya disiapkan, mentalitas kita disiapkan, fisik kita disiapkan. Nggak mungkin kalian datang kampus nggak mandi. Ya nggak? Kumus-kumus tekoning kampus, enggak kan? Akhirnya kita mencoba berpenampilan terbaik gitu loh. Ya kan? Kita tersenyum dengan cara ikhlas. Kita kuliah sambil duduk mendengar proses interaksi. Kalau kuliah online kan bisa tiduran, bisa di kamar mandi, bisa sambil kencing, bisa sambil BAB dan sebagainya. Kan ada nilai yang berubah di sana. Gitu Rohiatul ya. Jadi moralitas itu permanen, tapi nilai yang bergerak di sana terjadi sebuah perubahan. Dan tugas kita bisa membongkar itu loh, menemukan sisi-sisi gelap dari perubahan itu supaya tidak melahirkan krisis. Tugas kita, karena tugas ilmu itu adalah menjelaskan, memprediksikan, dan mengantisipasi dari hasil prediksi itu. Itu tugas ilmu. Kalau orang eksak jelas, memprediksi, dia menjelaskan tentang fenomena alam, bahwa kalau terjadi gerakan lempengan bumi 1-2 cm, dia menjelaskan fenomena itu, maka dia akan memprediksikan bahwa ini akan terjadi gempa yang luar biasa, yang kekuatannya bisa 6,5 skala Richter atau 5 dan sebagainya. Dan itu prediksi itu kalau ini terjadi betul, ini bahaya, maka harus ada diantisipasi. Maka Jepang itu mengantisipasi dengan cara apa? Menciptakan rumah yang tahan gempa, akrab dengan gempa dan sebagainya. Itu tugas ilmu, termasuk tugas ilmu sosial humaniora, menjelaskan fenomena kebudayaan yang tengah terjadi dalam masyarakat kita. Dari penjelasan itu dia akan memprediksikan kalau budaya populer itu akan dominan, maka selera orang akan nilai itu akan berubah. Nah, tugas kemudian adalah mengantisipasi supaya tidak terjadi krisis, supaya tidak terjadi perubahan yang fundamental, yang ekstrim, yang membuat kita kehilangan identitas, membuat kita kehilangan harga diri dan sebagainya. Gitu Mbak Rohiatul ya. Baik, halo. Terima kasih nggak Pak. Nah, produk budaya populer ada beberapa produk teman-teman, ada film, ada musik pop, ada fashion, karena jam 9 saya harus nguji tesis. Ada fashion. Nah, seperti ini produk budaya populer seperti ini. Dengan termasuk film tadi, musik pop dan sebagainya, serial televisi dan sebagainya itu. Nah, ini fashion, gaya berpakaian. Saya kemarin lihat teman-teman di acara Disnatalis itu pakai kebaya, saya membayangkan, wah, ternyata mahasiswa FIB itu kalau pakai kebaya itu berwibawa ternyata. Pakai pakaian-pakaian batik itu berwibawa. Bagaimana kalau di FIB itu setiap hari Kamis itu ada kewajiban pakai kebaya dan pakai batik, itu kan ternyata berwibawa mahasiswanya itu. Kira-kira setuju nggak kayak gitu? Kalau pakai ini ya dalam hari-hari tertentu aja monggo gitu. Ini ada fashion. Nah, ini selera. Ada buku, majalah, ada individu yang terobsesi pada orang, ya kan, menciptakan fans, ya kan. Kerumunan histerikal itu biasanya pada fans perempuan. Kalau laki-laki kan jarang histeris ya, ya nggak teman-teman. Ada Blackpink, ada dia itu nggak ada laki-laki teriak-teriak gitu. Paling yang teriak-teriak perempuan. Ada fandom dan sebagainya itu. Ini ciri-ciri yang muncul di budaya. Ada lifestyle. Ini produk-produk kebudayaan. Nah, ini monggo teman-teman. Ini materi ini sudah. Ini contoh lifestyle produk gitu.
kopi, ada kopi apa jenis-jenis kopi itu loh. Yang ini sebenarnya Oke, begitu teman-teman. Ini yang budaya populer. Besok saya akan menyampaikan tentang fenomena cangkuruan sebagai bagian dari masyarakat urban. Ya kan? Setelah itu baru ngomong tentang generasi milenial. Kita 3 kali pertemuan dan setelah itu kita review untuk tugas akhirnya take home saja. Gitu ya, teman-teman ya. Matur suwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sukses kasih ya. Bapak. Ye. Sehat selalu.